Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ibadallah, rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Walhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita bertahmid kepada Allah, memuji Allah, dikarenakan banyaknya nikmat, banyaknya karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita setiap harinya. Terutama nikmatul Islam, nikmat bisa memeluk agama Islam. Kemudian nikmatul iman, nikmat bisa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga nikmat-nikmat duniawiyah, nikmat masih bisa menghirup nafas dengan segarnya. Semua itu sepantasnya untuk seseorang memperbanyak mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang dia rasakan setiap harinya. Masyarul muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada kesempatan kali ini, judul dari kajian kita mengenai keluarnya arwah atau roh dari jasad manusia. Dan kita sebutkan hadis yang pertama tentang keluarnya roh orang yang beriman, dan sekaligus Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada roh orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, inna 'abdal mu'min idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbali min al-akhirah nazala ilaihi malaikatun minas samaa'i biyadul wujuh kana wujuhahum asy-syams ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hunutun min hunutil jannah hatta yajlisu minhu maddal basar thumma yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajlisa 'inda ra'sihi fayaqul ayyatuhan nafsut tayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Qala fatakhruju tasinu kama tasinul qatrah min fi siqa'i fayakhudhaha fa idza akhadhaha man yad'uha fi yadihi tarfata 'ain hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dhalikal kafan wa fi dhalikal hanut wa yakhruju minha katiyabin nafhati miskin wujidat alaihi wajhil ard wujidat ala wajhil ardi. Rasulullah mengatakan yang artinya,
sesungguhnya apabila orang yang beriman meninggal dunia, maka para malaikat turun dari langit kepadanya. Turun dari langit kepadanya. Yang malaikat ini, kata Nabi, wajah mereka, wajahnya seperti matahari terangnya. Jadi malaikat turun yang wajahnya seperti terangnya matahari. Mereka membawa kain kafan dan membawa wangi-wangian. Yang wangi-wangian ini dan kafan ini datangnya dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para malaikat ini, kata Nabi, duduk yang jaraknya sejauh mata memandang. Jadi jaraknya dengan mukmin yang hendak meninggal dunia sejauh mata memandang. Dan kita jangan samakan ya. Jangan kita samakan mata malaikat dengan mata manusia. Walaupun jaraknya sejauh mata memandang, tetapi mata mereka lebih hebat daripada teropong-teropong bintang yang ada di dunia ini. Sesuatu yang jauh tampak dekat, bahkan lebih dahsyat kehebatannya daripada teropong-teropong yang tercanggih atau teropong bintang yang ada di kehidupan dunia ini. Kemudian Nabi mengatakan, datanglah malakul maut. Jadi yang pertama datang malaikat, para malaikat. Yang kedua barulah datang malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Maka malakul maut datang dan duduk di samping kepalanya. Jadi orang yang hendak mati itu, perlu kita sadari, di sampingnya ada malakul maut. Jadi kalau kita lihat saudara kita lagi sekarat di rumah sakit misalnya, atau saudara kita lagi sekarat di rumah, jangan dianggap tidak ada siapa-siapa di sampingnya. Harus kita sadari bahwasanya orang yang hendak mati, meninggal, duduk di sampingnya malakul maut sambil mengatakan, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang baik, yang beriman kepada Allah, keluarlah dari jasadmu menuju ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan. Maka roh tersebut keluar dari jasadnya sebagaimana keluarnya tetesan air yang mengalir dari bibir tempat air minum. Keluar seperti tetesan air tanpa harus dipaksa, tanpa harus dipukul. Roh itu keluar dengan sendirinya dari jasadnya. Inilah hari di mana seseorang berpisah dari kehidupan dunia. Hari di mana jasadnya berpisah dengan rohnya. Itulah hari di mana seseorang masuk alam yang kedua, yang disebut dengan alam pembatas, atau bahasa Arabnya alam barzakh. Alam barzakh. Maka ketika roh itu keluar, para malaikat-malaikat yang turun tadi, yang disebutkan oleh para ulama namanya malaikat pembantu namanya. Jadi ketika keluarnya roh dari jasad, itu ada dua macam malaikat. Macam yang pertama malakul maut, pencabut nyawa. Macam yang kedua disebut dengan malaikat-malaikat pembantu. Yang mana malaikat-malaikat pembantu ini atau malaikat rahmat menunggu ketika keluar roh dari jasadnya. Maka ketika roh itu telah berada di tangan malaikat malakul maut, maka malaikat-malaikat pembantu ini tidak membiarkan sekejap mata pun roh itu berada di tangan malakul maut. Tidak dibiarkan sekejap mata pun
melainkan para malaikat-malaikat pembantu ini langsung mengambilnya dan memasukkannya ke dalam kapan dan meletakkan wangi-wangian, dan keluarlah bau wangi seperti wangi misik yang paling harum yang ada di dunia ini. Jadi inilah peristiwa keluarnya roh orang yang beriman, yang mana peristiwa keluarnya roh ini semua kita akan mengalami. Semua kita akan mengalaminya. Dan mudah-mudahan peristiwanya yang kita alami seperti peristiwa orang yang beriman. Peristiwa orang yang beriman yang keluarnya roh tersebut disambut dengan penuh keindahan. Dibawakan kapan dari surga, dibawakan wangi-wangian dari surga, dan keluarlah dia bau yang wangi seperti misik yang paling harum yang dijumpai di muka bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kabar gembira kepada arwah orang-orang yang beriman sebelum mereka memasuki alam kubur. Baru keluar dari jasadnya sudah gembira, dikasih kabar gembira. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafuna tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah, maka ketika roh akan keluar dari jasadnya, dikatakan kepadanya, janganlah bersedih berpisah dari dunia ini. Janganlah bersedih berpisah dari keluargamu. Jangan bersedih berpisah dari pekerjaanmu yang ada di dunia ini. Jangan pula bersedih berpisah dari harta benda yang ditinggalkan. Jangan bersedih. Wa abshiru bil jannah. Kabar gembira untukmu, surga menantimu. Maka ketika dikatakan seperti ini, maka roh itu semangat untuk keluar dari jasadnya. Semangat untuk keluar dari jasadnya, maka keluarlah roh itu sebagaimana tetesan air dari tempat airnya dengan mudahnya. Dengan mudahnya. Dan juga ayat yang lain yang semakna dengan ayat ini menjelaskan keutamaan orang-orang yang beriman dikala ajal menjemputnya. Maka hendaknya kita semua mempersiapkan keimanan kita sebelum datangnya ajal kita, agar diberi kabar gembira, yang kabar gembira ini membuat seseorang semangat untuk keluar dari jasadnya. Maksudnya rohnya semangat keluar dari jasadnya. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Faqultu ya Nabi Allah, akarahiyatul maut? Faqulna nakrahul maut. Faqala laysa kadhalik, walakinnal mu'min idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah fa ahabba Allahu liqa'ah, wa innal kafir idza busyira bi adzabillah wa sakhatihi kariha liqa Allah wa kariha Allahu liqa'ah. Disebutkan dalam hadis yang artinya, barang siapa yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun senang bertemu dengannya. Maka istri Nabi mengatakan, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah? Maksudnya tidak suka dengan kematian? Yang mana memang kata Ummul Mukminin, kita semua ya Rasulullah takut akan kematian. Kita semua ya Rasulullah membenci kematian. Bahkan berusaha kalau ada musibah pengennya selamat. Kalau ada bencana pengennya selamat, tidak mau mati. Apakah yang dimaksud dengan
tidak suka bertemu dengan Allah, maksudnya adalah tidak suka dengan kematian. Kalau seperti itu, kami demikian ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, maksudnya adalah ketika sakaratul maut, orang yang beriman itu dikasih kabar gembira, akan dimasukkan ke dalam surga. Maka ketika itu, rohnya senang untuk keluar dari jasadnya. Rohnya senang untuk bertemu dengan Allah. Maka ketika itu Allah pun senang bertemu dengannya. Adapun orang kafir dikasih kabar gembira berupa neraka, berupa siksa, maka dia pun tidak senang bertemu dengan Allah dan tidak mau keluar rohnya dari jasadnya, maka Allah pun tidak senang bertemu dengannya. Ini makna dari seseorang yang senang bertemu dengan Allah, Allah pun senang bertemu dengannya. Barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengan atau murka bertemu dengannya. Ini singkat penjelasan mengenai roh, keluarnya roh orang yang beriman. Lalu kita masuk hadis yang kedua, yaitu tentang keluarnya roh orang kafir, munafik dari jasadnya. Keluarnya roh orang kafir munafik dari jasadnya, atau keluarnya roh para pendosa yang di kehidupan dunia hobi berbuat dosa, yang di kehidupan dunia bernikmat-nikmat dengan dosa, seakan-akan dosa itu tujuan hidupnya, seakan-akan dosa itu penenang hidupnya, padahal dosa itu adalah kesengsaraan sebelum datang ajal atau kematiannya. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, innal abdal kafir idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah. Apabila orang kafir itu, kata Nabi, meninggal dunia, maka turunlah malaikat dari langit yang wajahnya sangat hitam dan sangat menyeramkan. Mereka membawa kain-kain yang kasar, lagi jelek bentuknya. Mereka memandang orang kafir yang hendak mati tadi dari tempat yang jauh, yang jauhnya sejauh mata memandang. Kemudian barulah datang malakul maut, duduk di samping kepalanya. Maka malakul maut mengatakan, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, keluarlah dari jasadmu. Sesungguhnya kemurkaan Allah, kemarahannya menanti dirimu. Maka roh tersebut ketika mendengar suara malakul maut mengkhabarkan kemurkaan Allah, mengkhabarkan kemarahan Allah, maka roh itu tadi bergetar di seluruh tubuhnya, dari ujung rambutnya sampai ujung jari-jari kakinya bergetar. Tetapi sayangnya manusia yang hidup tidak bisa melihat getaran ini. Dikarenakan yang bergetar di sini bukan jasadnya, tapi yang bergetar adalah rohnya. Maka malakul maut pun mencabut roh tadi dengan cara yang sangat menyakitkan, kasar. Dikarenakan roh tadi tidak mau keluar dari jasadnya, dengan cara memukulnya, menampar wajahnya. Bayangkan, kalau kita ditampar oleh manusia, itu bisa patah giginya. Bisa patah giginya. Kalau kita ditonjok oleh manusia, bisa patah batang hidungnya. Kalau kita ditonjok oleh manusia, mungkin petinju yang kuat, bisa pecah tulang kepalanya. Tetapi bayangkan di sini, yang menampar bukan manusia, tetapi malakul maut,
Yang kata para ulama, malaikat ini kekuatannya luar biasa. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, satu sayap dari malaikat itu kalau digali untuk menggali bumi, jadi lautan bumi ini. Satu sayapnya. Bayangkan kalau 600 sayap itu digunakan untuk menggali bumi, maka bisa terbelah bumi ini menjadi dua. Sementara orang kafir menjelang matinya dipukul oleh malaikat. Makanya setelah pukulan yang sangat-sangat menyakitkan itu, yang awalnya rohnya tidak mau keluar, yang awalnya rohnya ingin bertahan, maka akhirnya karena sakit yang luar biasa tadi, akhirnya pun roh itu keluar dengan terpaksa. Maka setelah diambil oleh malakul maut roh tadi, maka datanglah para malaikat-malaikat pembantu, langsung mengambilnya dari tangan malakul maut, tidak membiarkan sekejap mata pun diam di tangan malakul maut. Langsung diambilnya, langsung dibawa dan dikafani dengan kain yang buruk dan berbau busuk. Dan busuk ini adalah bau yang paling busuk yang ada di muka bumi. Ini kejadian roh yang orang kafir, atau kejadian roh orang munafik, atau kejadian roh para pendosa yang tidak mau bertobat dari dosa-dosa yang dia kerjakan. Maka inilah kejadian yang mau tidak mau kita semua harus siap menghadapinya. Maka sungguh kata para ulama, kejadian dunia itu sangatlah ringan. Kalaupun memalukan, belumlah seberapa. Adapun kejadian setelah mati, memalukan luar biasa, menyakitkan luar biasa, dan yang ada hanyalah penyesalan jika seseorang tidak memperbaikinya di kehidupan dunia ini. Ma'asyiral muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-50 sampai 51. Allah mengatakan, walau tara idh yatawaffa alladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wadbarahum wadzuqu adzaban hariq dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bidhallamin lil 'abid. Allah mengatakan yang artinya, kalaulah dirimu melihat bagaimana para malaikat itu mencabut nyawa orang kafir, yang mana malaikat itu mencabut sebelumnya dipukul dulu, mukanya dipukul, belakangnya, punggungnya dipukul. Jadi yang dipukul itu dua ya, bagian muka yang pertama, kemudian yang dipukul adalah bagian punggungnya, wa adbarahum, bagian punggungnya. Ketika dipukul sambil dikatakan dzuqul azaban hariq, rasakan oleh engkau akibat perbuatanmu, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Maka ketika itulah roh itu merasa ngeri, merasa takut akibat perbuatan semasa di dunia. Maka sebagian ulama mengatakan, roh itu sebelum dia keluar dari jasad, dia teringat seluruh dosanya. Dia teringat seluruh dosanya. Begitulah orang-orang yang kafir ketika menjelang kematiannya. Dia teringat seluruh dosanya, maka yang penuh di hatinya hanya ketakutan. Mungkin sekarang kalau kita ditanya, sebutkan dosa 5 tahun yang lalu, mungkin ditanya jam 12 siang, ingat tidak? Jawabnya lupa. Atau ditanya, sebutkan dosa 10 tahun yang lalu yang dilakukan mungkin jam 9 pagi. Mungkin kalau kita ditanya sekarang lupa kita. Tetapi sebagian ulama mengatakan roh itu sebelum keluarnya akan teringat seluruh dosanya. Maka ketika itulah kecemasan yang luar biasa
yang hari itulah hari yang sangat mengerikan, di mana dia tidak mau keluar dari jasadnya karena ketakutan yang luar biasa. Maka hendaknya kita semua, kaum muslimin wal muslimat, hendaknya kita mempersiapkan hari yang rumit ini, hari yang sangat-sangat mengerikan, yang kita nantikan semuanya, dan kita akan jumpai, mau tidak mau akan merasakan hari yang seperti ini. Bisa jadi hari ini, bisa jadi besok hari, bisa jadi lusa, bisa jadi minggu depan, bulan depan, atau tahun depan. Kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput kita. Yang intinya, orang yang meninggal kemarin menyangka hari ini masih hidup. Orang yang meninggal hari ini menyangka besok masih hidup. Orang yang meninggal bulan lalu, dia menyangka bulan depan masih hidup. Orang yang meninggal di pekan ini, dia menyangka pekan depan masih hidup. Begitulah prasangka manusia. Tidak ada yang menyangka dia mati di saat itu. Maka persiapkanlah diri kita masing-masing, dikarenakan kematian lebih pasti daripada kehidupan dunia. Alangkah ruginya kita mencari sesuatu yang tidak pasti, mengorbankan sesuatu yang pasti terjadi dari kehidupan setelah kematiannya. Maka inilah sedikit kisah yang disebutkan dalam hadis Nabi, bagaimana perjalanan roh ketika keluar dari jasadnya. Ada yang keluar dengan enaknya, dengan nyaman, dengan tenang. Ada yang keluar dengan cara dipukul terlebih dahulu mukanya, punggungnya, dan itu pukulan yang sangat-sangat menyakitkan, yang memaksa dia untuk keluar dari jasadnya, yaitu orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keimanan yang kuat, memberikan kepada kita keislaman yang baik, sehingga ketika datang kematian baik pula urusan kita semua. Sesungguhnya kematian adalah sesuatu yang pasti, sementara hari esok adalah tidak pasti. Maka hendaknya kita semangat mencari yang pasti, dan adapun yang tidak pasti hanya sekedarnya saja, untuk mempermudah ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini kajiannya. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran darinya dan menyadarkan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.